Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, terlebih adalah nikmat iman dan Islam, sehingga itu semua menghantarkan Bapak Ibu sekalian untuk memilih aktivitas yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Di antara aktivitas lain yang tentunya prioritasnya adalah lebih tinggi, yaitu menuntut ilmu daripada yang lain seperti goes dan yang lainnya. Yang kedua, semoga selawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, saya selaku pemandu mewakili pengurus Dewan Dakwah Kota Probolinggo mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Hidayah, dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Eratek yang selalu membersamai kegiatan ini, sekaligus juga para donatur Vion Collection dan donatur-donatur yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini dimulai, saya sampaikan susunan acara dari kegiatan kajian subuh berjamaah ini yang dilaksanakan secara rutin tiap akhir bulan oleh Dewan Dakwah Kota Probolinggo. Untuk agenda yang pertama adalah pembukaan, berikutnya pemaparan materi atau tausiah, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan penutup. Dan nanti seperti biasanya akan dilakukan pembagian sayur mayur gratis seperti biasanya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kita mengambil tema yang sangat tepat sekali. Seperti kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan di sini peradaban yang akan menguasai dunia ini adalah peradaban yang dibangun berdasarkan Islam. Kita sebagai umat Islam tentunya tidak boleh kalah dengan orang-orang kafir seperti Samuel Huntington. Itu dia punya tesis, nanti ada class civilization, ada benturan peradaban. Peradaban-peradaban yang ada di dunia ini nanti akan berbenturan, dan Islamlah pemenangnya. Kalau Samuel Huntington aja tesisnya seperti itu, tentunya kita sebagai orang yang mengimani Al-Quran sebagai kitab samawi, kitab penutup dari kitab-kitab sebelumnya, tentulah kita harus menggali
sehingga sakofah kita berkembang dan tentunya bikin iman kita semakin kokoh begitu. Baik, untuk memulai kajian ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kajian yang akan dipandu oleh Ustadz Dr. Slamet Mulyono Rejosari MSI, tapi akan saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau agar kita semakin kenal pemateri, karena ada pepatah tidak akan, kalau tidak kenal maka tidak sayang begitu. Ini akan saya bacakan beberapa biodata beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Slamet Mulyono Rejosari MSI. Tempat tanggal lahir Surabaya 29 November 1968. Beliau berdomisili di Jalan Karimata Hilir, Blok 1B, nomor 4, Nyamplungan, Surabaya. Riwayat pendidikan SD, SMP, dan SMA ini diselesaikan di Surabaya, SD Rahmat Surabaya, SMP Atma Jaya Surabaya, SMA Mujahidin Surabaya. Kemudian untuk S1-nya IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2-nya Pasca Sarjana UNER Surabaya, dan S3-nya adalah Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk riwayat organisasi ini banyak sekali, mulai dari tahun 90 sampai saat ini. Ini akan saya bacakan yang terakhir saja, yaitu 3 terakhir. Yang pertama, anggota Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Jawa Timur. Kemudian yang kedua, Wakil Ketua Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mulai 2023 sampai 2027 nanti. Kemudian yang terakhir adalah Ketua Bidang Masjid, Pesantren, dan Kampus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Timur mulai tahun 2024 sampai nanti tahun 2029. Ini beliau sangat aktif sekali, dan ini cocok sesuai dengan pakar yang menyampaikan orang yang semakin aktif itu akan menghindari dari kepikunan. Makanya kalau orang tidak banyak aktivitas, ini cepat pikun gitu. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang bisa memilih aktivitas terbaik. Salah satunya adalah menuntut ilmu ini. Kemudian untuk pengalaman kerja, beliau saat ini adalah sebagai dosen UIN Sunan Ampel mulai tahun 1996 sampai sekarang, dan juga sebagai pimpinan redaksi Majelis Tablik mulai 2023 sampai sekarang. Demikian kurikulum vitae dari pemateri yang akan segera menyampaikan paparan materi terkait dengan membangun peradaban agung bersama Islam. Kepada Ustadz Dr. Slamet Mulyono Rejosari MSI, untuk 1 jam ke depan kami persilahkan untuk menyampaikan materi, dan soal nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwata illa billah, mabad. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Pertama-tama marilah kita bersyukur hanya kepada Allah SWT, karena hanya kepada Allah SWT pantas untuk kita ucapkan syukur, pujian, dan berbagai macam keutamaan. Karena kita hadir di tempat ini salah satu diantaranya karena petunjuk Allah SWT. Kalau tidak petunjuk Allah SWT tentu kita tidak bisa datang, dan kalaupun datang langsung pulang karena ada alasan syar'i pulang, ngantuk habis sahur ya. Jadi kalau nanti ngantuk di sini nggak apa-apa, nggak usah ngereken kanan kiri ya, itu nggak apa-apa. Nanti kan cepet kalau ngantuk itu, cepet sak jam langsung tangi ya, biasanya gitu. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, saya semalam hampir kebablasan. Ya sudah bablas ya. Tujuannya Probolinggo sampai Kelakah saya. Bablas, untung nggak sampai Banyuwangi ya. Ya, itu salah satu di antara ada hikmahnya. Pasti di balik itu ada hikmahnya. Jadi setiap ada cobaan, musibah ya. Ini kalau dikatakan musibah ya musibah, tapi kalau kita ambil hikmahnya banyak. Ya. Salah satu di antaranya kita bisa menikmati ya. Jadi orang tidur itu nikmat. Ya. Saking nikmatnya sampai bablas. Yang kedua, saya melihat masjid ini seperti melihat Pak Harto. Nah, ini karyanya Pak Soeharto ini, presiden kita. Karena saya ingat waktu masuk PNS baru itu ada potongan gaji. Ya. Potongannya 2.500 per bulan. Ya. Gaji 100.000 waktu itu. Jadi 2,5%. Ya, itu kali 10 juta pegawai. Nah, bisa dibayangkan itu. 2.500 kali 10 juta. Berarti berapa? 250 miliar per bulan. Makanya Pak Harto jasanya besar, membangun masjid di mana-mana, besar-besar masjidnya. Ini untuk ukuran tahun 90 2000 itu, ini masjid sudah mewah, paling bagus ya di zaman itu. Nah, ini salah satu di antara amal-amal jariah dari Bapak mantan Presiden Pak Soeharto itu. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal-amal beliau. Para jamaah rahmani wa rahimakumullah, Al-Quran pantas untuk dijadikan rujukan. Tadi yang mengantarkan sudah baca tesisnya Samuel Huntington ya, orang kafir kalau katakanlah begitulah. Kalau nggak agama Islam kan kafir ya. Itu dia yakin bahwa Islam itu akan menang. Peradaban Islam hanya bisa berhadapan dengan peradaban Barat, dan peradaban Barat akan keok. Nah, kira-kira gitu tesisnya dia. Tanda-tanda keok gimana? Al-Quran akan memberikan panduan. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Kata Al-Quranul Karim, kalau ada manusia yang ingin kemuliaan, maka Allah itu pemilik kemuliaan. Oleh karena itu, kalau bila kita ingin mulia, maka ikuti petunjuk dari Allah SWT. Salah satu di antaranya kita disuruh puasa. Puasa itu supaya kita mulia. Kenapa puasa itu diminta, diwajibkan untuk menahan makan, minum, dan hawa nafsu, ya, nafsu kepada istri itu. Itu kenapa kok ditahan? Karena kalau tanpa dikontrol, itu kan intinya di bawah perut dan di bawahnya kan ya, yang suruh nahan itu. Maka
isi perut dan di bawahnya perut itu yang menjadi akar kejahatan manusia itu. Dan itu yang membuat manusia terhina kalau tidak bisa menjaga isi perut dan di bawahnya perut. Contoh, kejahatan manusia terdahulu itu kalau kita ditanya kejahatan Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Syuaib, yakni mencuri timbangan. Auful kaila wal mizan bil qist. Wahai kaumku, kata Nabi Syuaib, sempurnakan timbangan. Jangan ambil sedikit pun dari timbangan itu. Kalau di Probolinggo ada orang beli beras 1 kilo atau 1 liter ya di sini. 1 kilo ya. Kalau 1 kilo diambil sak jumput. Apa sak jumput bahasa Probolinggo itu? Iya, sak jumput ya. Itu terasa enggak kalau barangnya hilang? Enggak terasa. Diambil sedikit aja, itu namanya wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengambil bagian sedikit tadi itu diancam oleh Allah Ta'ala sampai diberikan azab, diberikan musibah gara-gara mencuri sedikit. Kalau orang sekarang gimana nyurinya? Nyurinya banyak, bahkan nggak nyuri, ngoplos. Kemarin Menteri Pertanian Pak Amran itu sidak ke berbagai tempat, ternyata ketemu minyak kita itu dilihat tulisannya 1 liter, isinya 750. Hilang berapa? Seperempat persen, seperempat dari angka itu. Berarti 250 ketok nyolok, malingnya terang-terangan itu seperempat yang diambil. Sedikit aja nggak boleh. Ini tambah dalilnya nek titik kan nggak oleh, nek akeh oleh. Ini tambah bahaya ini. Bahkan yang jauh lebih tragis adalah oplos. Barang yang kualitasnya bagus dicampur dengan kualitas yang buruk, itu lebih jahat lagi itu. Untung kita ini nggak diazab sama Allah Ta'ala. Dikasih batas waktu, suruh taubat. Kaumnya Nabi Syuaib. Yang kedua, kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu oleh Allah Ta'ala dijelaskan ada 5 kota. 5 kota itu dia memiliki kecenderungan laki-lakinya kepada laki-laki. Jadi perempuannya nggak laku, nggak payu, karena lanangannya nggak seneng ambek wedoane, nyetrumnya ambek laki-laki. Itu di 5 kota itu, semuanya begitu. Nabi Lut itu sampai menawarkan, ini loh putri-putriku, putri-putri kalian cantik-cantik. Maka ketika ditawari itu mereka mengatakan enggak tertarik sama perempuan, senengnya ambek laki-laki. Strumnya kalau sama laki-laki kuat, sama perempuan nggak mau. Hanya gara-gara laki-laki seneng sama laki saja, itu dimusnahkan itu oleh Allah Ta'ala. Habis, tidak ada sisanya sama sekali. Itu kaumnya Nabi Lut. Bagaimana kalau sekarang? Enggak hanya laki-laki sama laki-laki yang disebut gay, tapi juga perempuan sama perempuan, lesbian. Bahkan ada yang kalau malam hari dengan suaminya, perempuan itu dia bersuami, kalau malam sama suaminya sampai pagi. Begitu pagi suaminya kerja, dia punya pasangan perempuan.
double starter. Double starter, jahatnya 3 kali lipat daripada kaumnya Nabi Lut. Itu saja mereka sekarang minta hak untuk diakui. Ada kelompok namanya LGBT plus, LGBT tambah plus lagi. Ini jahatnya luar biasa, kejahatannya melebihi kaumnya Nabi Lut. Ini menunjukkan kejahatan-kejahatan itu semakin berkualitas karena tidak mau dipandu oleh nilai-nilai yang agung. Kullau syi'na la rafa'nahu biha, kata Allah SWT. Andai kata kami kehendaki, mereka ini akan aku naikkan derajatnya dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tetapi mereka suka condong kepada keinginan dunia ini, dan mereka memperturatkan hawa nafsu mereka. Disuruh puasa nggak mau puasa, malah buka warungnya dikai jilbab separuh, hanya sikile tok sing ketok. Nggak tahu itu di Surabaya, mungkin di sini nggak ada ya. Podo ae ya. Di Surabaya trennya tambah banyak itu. Ya buka warung, warkop itu buka. Ya, cuman masih ono jilbabe gitu aja. Jadi ketok sikile tok. Nggak mau mereka dimuliakan itu. Maka ini adalah salah satu di antara contoh kemuliaan itu dihindari sama orang-orang ini. Saya ingin memberikan satu ilustrasi contoh bahwa setidaknya ada 3 contoh raja besar waktu itu, kerajaan-kerajaan yang agung, diagungkan oleh masanya. Nabi kita Muhammad SAW ketika terjadi gencatan senjata, sepakat damai antara orang Muslim dengan Quraisy, itu mengadakan perjanjian Hudaybiyah. 10 tahun tidak boleh ada perang, maka disepakati. Maka ketika saat perjanjian itu berlaku, Nabi ngirim surat. Semua raja-raja di dunia ini yang ada saat itu disurati oleh Nabi. Saya ingin ceritakan 3 raja yang dikasih surat oleh Nabi. Yang pertama adalah Raja Herakl. Nah, kalau sekarang namanya Heraklius. Raja Heraklius itu raja besar, raja agung, raja Romawi yang menguasai seluruh dunia ini, termasuk kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab waktu itu adalah bangsa yang setiap tahun para petingginya datang ke Romawi minta jatah sembako, dikasih sama Romawi tiap tahun. Maka kemudian dia menerima suratnya dari Muhammad dari bangsa Quraisy, yang mana tiap tahun datang kepada Raja Heraklius untuk minta jatah. Maka kaget si Heraklius itu. Maka dia bacakan surat itu di hadapan para pembesarnya itu. Apa bunyi suratnya? Nah, ini yang kita ingin sampaikan, bahwa Heraklius itu kepingin mulia tapi tidak mengikuti pemilik kemuliaan, yakni Allah Ta'ala. Surat itu dibaca oleh dia. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah. Dibaca sama dia, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah. Maka kemudian dia menyatakan,
ila Hirakl azimir Rum, untuk Heraklius pembesar Romawi yang agung. Beliau memulai dengan perkataan assalamu ala manittaba'al huda, selamat bagi orang yang mengikuti petunjuk ini, petunjuk Allah Ta'ala. Isi surat itu mengajak, memberikan sugesti kepada raja besar itu untuk ikut petunjuk ini, petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Amma ba'd, kata Nabi kita di dalam tulisan itu mengatakan, fa inni ad'uka bida'watil Islam, aku menyampaikan kepada kamu dakwah Islam. Apa dakwanya? Aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat, kata Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kalimat ancaman dari Nabi, yu'tikallahu ajrak marrotain, kamu kalau mengikuti petunjuk ini kamu dapat 2 pahala, pahala untuk dirimu dan untuk masyarakatmu. Kemudian pertama kalimat sugesti, yang kedua kalimat ancaman. Fa in tawallaita, apabila kamu berpaling tidak mau masuk ke dalam agama Islam ini, inna alaika ithma arisiyin, kamu akan menanggung dosa seluruh orang-orang lemah itu. Seluruh rakyatmu itu tidak masuk Islam gara-gara kamu dapat dosa semuanya. Jadi ini adalah kalimat ancaman dari Nabi. Kamu kalau ingin mulia masuk Islam, kalau ingin hina silakan. Kira-kira begitu bahasanya Nabi. Maka Heraklius ini setelah membaca ini, kemudian dia tanya sana tanya sini. Salah satu pertanyaan dia itu ditanyakan kepada pendeta. Dia ini seorang yang religius dalam agama Nasrani. Ditanya, bagaimana ini suratnya Muhammad ini, benar apa enggak? Maka pendeta itu mengatakan, benar, itu Muhammad yang dijanjikan di dalam kitab suci kita. Maka kemudian dia mencari lagi, masih belum puas. Dia mencari orang-orang Arab yang memiliki nasab terdekat dengan Nabi. Kebetulan waktu itu Abu Sufyan dan rombongannya datang untuk berdagang, dan kemudian para pengawal raja itu tahu bahwa ini orang Arab, maka dipanggil itu. Maka terjadi dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Heraklius itu. Maka ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup panjang. Yang ingin saya kutip adalah Abu Sufyan itu ditanya, bagaimana kamu dengan Muhammad itu? Iya, saya memiliki kerabat yang dekat. Apakah Muhammad itu selama mendakwakan dirinya itu pernah bohong apa tidak? Kata Abu Sufyan, tidak pernah bohong orang itu, benar terus, nggak pernah berbohong dia. Pengikutnya banyak orang kaya atau orang miskin? Orang miskin paling banyak. Kalau pengikutnya sudah masuk ke dalam agama Islam, ada yang murtad enggak? Kata dia, enggak ada. Nek wis mlebu guys metu. Maka kemudian Raja Heraklius itu mengatakan, andai kata aku ketemu Muhammad, maka akan aku cuci kakinya, akan aku hormati dia seagung-agungnya. Maka ketika dia menyampaikan itu, semua para pengawalnya keluar menuju pintu. Ternyata pintunya ditutup semua. Maka dia ingat si Heraklius itu. Ketika pendeta yang ditanya tadi itu ngomong bahwa Muhammad ini seorang nabi yang terakhir sebagaimana kitab suci kita, maka dia berdakwah kepada kaumnya. Maka ketika berdakwah itu dia dibunuh gara-gara pindah agama. Maka Heraklius ini melihat pelajaran itu. Saya kalau membiarkan pasukanku itu keluar, jangan-jangan mereka mau membunuhku.
Maka dia takut dia. Setelah takut maka semuanya dipanggil semua. Dipanggil untuk dikumpulkan, diberi penjelasan. Heraklius mengatakan, saya tadi itu menguji kalian. Kalian ini tetap berpegang teguh pada agama kita apa enggak? Oh ternyata kalian bagus. Ngelak dia. Maka apa yang terjadi? Heraklius tidak jadi masuk ke dalam agama Islam. Padahal dia sudah bertanya, Muhammad ini pernah bohong apa enggak? Enggak pernah bohong. Dalam suratnya apa ditulis? Aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam agama Islam, pasti kamu selamat. Kalau kamu masuk ke dalam agama Islam, kamu akan jadi raja dan kamu dapat pahala semua dari pendudukmu. Itu jaminan Nabi. Tapi dia memiliki feeling yang salah. Dia justru ngaboti kekuasaan dia, rela membuang hidayah, kemudian mengejar kekuasaan, sampai pada akhirnya dia tetap memerangi Nabi. Di dalam perang Khaybar, perang Mu'tah, perang Khaybar itu, kalau perang Mu'tah itu Romawi jumlahnya 200.000 melawan pasukannya Khalid bin Walid itu hanya 4.000 lawan 200.000, nggak sebanding. Itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Romawi mundur, umat Islam juga mundur. Maka di dalam perang Khaybar itu Nabi sendiri yang datang memimpin pasukan itu melawan Romawi. Maka ketika didatangi oleh Nabi di Romawi itu, ternyata Heraklius itu tahu ini yang ikut Muhammad ini. Kalau perang lawan Muhammad pasti kalah saya. Maka kemudian pasukannya tidak dikeluarkan, tidak mendatangi arena pertempuran itu. Ditunggu oleh Nabi sampai 20 hari, nggak keluar. Ini menunjukkan bahwa Heraklius itu ngerti bahwa Muhammad ini betul-betul Nabi ini, nek diperangi pasti kalah saya. Karena dia punya penguasa langit dia. Ini menunjukkan hatinya Heraklius itu goncang. Tapi dia demi kekuasaan, maka dia buang hidayah itu. Maka dia mati dalam keadaan kafir dan dia menanggung dosa seluruh orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam hingga sekarang ini. Kalau ada penduduk Nasrani jumlahnya 2 miliar, maka Heraklius punya dosa, andil dosa untuk 2 miliar orang. Andai kata dia masuk ke dalam agama Islam, ngikuti suratnya Nabi, maka dia bukan hanya jaya di dunia dan di akhirat dapat pahala yang besar. Ini contoh pertama. Contoh kedua, Raja Kisra. Kisra adalah Raja Persia. Sama suratnya diberikan kepada dia. Nabi Muhammad menulis surat Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Malikil Faris. Dia nggak melanjutkan bacaan itu, dia hanya melihat Muhammad Rasulillah, baru namanya dibawanya, namanya Raja Parsi. Ini kurang ajar ini, namanya Muhammad ini. Namaku dibawa dia. Mestinya Malik Faris dulu baru Muhammad. Maka dia mengirim utusan untuk mencari Muhammad dan Muhammad harus dibunuh. Karena kurang ajar ini Muhammad ini. Maka dikirim utusan ke Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian setelah sampai utusan itu, maka Nabi dipanggil. Benar kamu Muhammad? Benar. Kamu nulis surat pada Rajaku Kisra? Iya benar. Kamu dipanggil oleh Raja.
Maka Nabi kita Muhammad SAW memberi janji, ya kamu nginep semalam, besok pagi aku kabarkan, saya mau kamu bawa besok pagi. Benar, ditunggu sampai di pagi hari. Maka dua utusan itu datang kepada Nabi, ayo kita berangkat. Maka kata Nabi, rajamu semalam sudah mati, dia sudah digulingkan kekuasaannya. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kenapa raja itu mati, kenapa mati, kenapa digulingkan. Maka Nabi menceritakan, karena Raja Kisra ketika menerima surat itu, setelah membaca kalimat dalam kertas suratnya disobek oleh Kisra tadi. Maka Nabi angkat tangan, Allahumma mazzik mulkahu, ya Allah cabik-cabiklah kerajaan dia ini. Maka benar, semalam dia dibunuh oleh putranya dan digulingkan mati. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah SWT. Disuruh masuk ke dalam agama Islam. Kalau Heraklius tadi masih ada hati, ini nggak ada hati, ini sobek-sobek. Maka Allah SWT menyobek-nyobek kerajaan Parsi itu. Sampai sekarang tidak ada. Raja Parsi itu mana, tidak ada. Tapi untuk yang Eropa masih ada. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan itu dengan mengikuti petunjuk Nabi. Kisra sudah tewas karena menghinakan suratnya Nabi. Heraklius sudah tidak ada dalam sejarah karena dia telah mengkhianati Nabi. Diajak masuk Islam nggak mau. Yang ketiga sekarang, Raja Najasyi di Yaman, ya, dia adalah seorang raja yang menyembunyikan keislamannya, menyembunyikan dia karena kaumnya Nasrani. Namanya Mashamah, Raja Najasyi. Maka dia ketika menerima surat Nabi itu, dia hormati surat itu, disimpan sama dia, dan hatinya condong masuk ke dalam agama Islam. Cuman dia tidak terbuka. Nabi pernah mengirim para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, karena di situ ada seorang raja yang adil, yakni Raja Mashamah tadi, Raja Habasyah. Maka ada utusan dari Quraisy, namanya bin Amr. Bin Amr ini datang untuk mengajak kepada kaumnya, kaum Quraisy, yakni kaum muslimin, diajak pulang. Kalau nggak pulang dibunuh. Maka dia mempengaruhi raja itu, Raja Habasyah, dibujuk supaya pulang aja. Ini orang bahaya ini. Maka Mas'amah tadi, Raja Habasyah tadi itu melindungi dia, melindungi mereka. Tentu ini setelah dapat surat dari Nabi. Maka ketika pada akhirnya Raja Habasyah ini meninggal, kaumnya tidak tahu kalau dia masuk dalam agama Islam, tapi Nabi tahu dari wahyu Allah SWT. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, ketika mendengar Raja Habasyah meninggal, Nabi memerintahkan kepada mereka untuk sholat jenazah, sholat ghaib. Itu sholat ghaib pertama di dalam Islam. Mas'amah sebagai raja yang menghormati Islam, dia dimuliakan, didoakan Nabi. Ini menunjukkan bahwa Mas'amah memiliki tempat yang istimewa karena mengistimewakan suratnya Nabi, mengistimewakan ajakan Nabi. Berbeda dengan Kisra maupun Raja Heraklius, mereka kurang ajar terhadap Nabi. Para jamaah rahimakumullah, apakah tiga raja itu masih berlaku sampai sekarang? Masih.
saya membaca beberapa literatur, membaca media. Saat ini setidaknya ada 3 penguasa di dunia ini yang merespon Islam. Yang pertama adalah Donald Trump, Presiden Amerika yang baru terpilih. Itu kemana-mana mencaci Islam, kemana-mana menuduh Islam sebagai sumber terorisme, kemana-mana Islam dituduh sebagai sumber radikalisme. Pokoknya elek kabeh wong Islam ya. Maka dia kemana-mana kampanye untuk anti-Islam. Maka Allah SWT kirim api Los Angeles. Tragedi Los Angeles bisa kita baca, bisa kita lihat dan saksikan bagaimana kebakaran yang menimpa satu kota. Nggak ada dalam sejarah kebakaran satu kota itu entek kabeh sak kota itu. Padahal ada rumah yang mahal-mahal di situ. Para selebritis dunia yang terkenal atau yang tidak terkenal itu ada di situ. Semua kejahatan yang ada di dunia ini di situ tempatnya, di Los Angeles itu. Maka ketika Trump teriak-teriak memusuhi Islam, Allah SWT kirim pasukannya, api, bakar semuanya. Padahal satu rumah itu ada harganya 137 miliar. Kalau masjid ini dihargai berapa kira-kira? 10 miliar ada Pak ya? Gak boleh ya? 20 miliar misalnya, itu masih dapat 15 atau 20 masjid. Itu rumah-rumah mewah itu hilang semuanya, terbakar. Itu azab Allah SWT. Nggak lama datang lagi banyak tragedi-tragedi. Di antaranya kedinginan minus 41, sehingga kotanya itu kota menjadi kota es ya. Banyak mobil-mobil di jalan itu nggak bisa gerak, mati semuanya, nggak bisa. Itu andai kata ada orang Madura, oh itu besi tua itu. Azab demi azab dimunculkan oleh Allah SWT di depan mata kita karena dia menistakan Islam. Yang kedua, Raja Korea Utara. Siapa namanya? Kim Jong Un. Rambutnya cepak ya. Kim Jong Un itu baru saja mengeksekusi mati seorang pendeta yang menghina Islam di negara Korea Utara. Maka begitu mendengar berita itu langsung suruh tangkap. Enggak lebih dari 24 jam ditangkap pendeta itu. Karena dia sudah melihat videonya, mencaci Islam, menghina Islam, Al-Quran diinjak-injak sama dia. Maka dia dipanggil, dieksekusi, dan tidak ada alasan yang diterima karena dia telah menginjak-injak mushaf Al-Quran. Maka Kim Jong Un memberi eksekusi mati. Maka dunia gempar, dunia barat melihat reaksinya dari pembunuhan terhadap pendeta itu. Kim Jong Un dipandang orang yang ekstrim, dipandang orang yang tidak menghormati hak asasi manusia dan macam-macam. Tapi Kim Jong Un tidak peduli, karena dia telah membuat rusuh negaraku, dia telah membuat pecah belah negaraku. Ini kalau dibiarkan nanti banyak orang-orang yang membuat pecah belah, bunuh. Dan seluruh negara-negara Islam simpati terhadap Kim Jong Un itu. Akhirnya namanya melambung dia ini. Bagus namanya, karena mengagungkan. Meskipun dia belum menyatakan muslim ya, tapi dia melarang orang untuk tidak menghina Islam. Ternyata Islam banyak di sana.
Ya, padahal negara ateis. Muslim berkembang pesat di Korea Utara. Yang ketiga, di calon putra mahkota Inggris, Pangeran William, itu kemarin di Ramadan ini dia mengundang orang-orang Muslim di istananya, dan di situ diperdengarkan azan. Selama ini nggak pernah ada azan, baru kali ini di istana ada azan. Memangnya masjid? Enggak, ini di istana ini ada azan. Dia memuliakan orang Islam, dan ada kabar santer yang mengatakan bahwa William ini masuk ke dalam agama Islam. Dia memuliakan Islam, sadar bahwa Islam sebagai agama yang terbaik. Bahkan di mulutnya muncul ayat-ayat Al-Quran. Maka dunia barat sudah mencurigai ini William sudah masuk Islam. Tiga ini kita lihat, kira-kira mana yang memiliki kemuliaan yang tertinggi. Kita nanti bisa lihat 5-10 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih hidup ya, sehingga kita ingin menunjukkan bagaimana orang yang memuliakan Islam akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang menghinakan Islam akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah SWT memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang beriman untuk taat dan patuh kepada aturan Islam ini. Maka Allah SWT memberikan panduan kepada kita, qul law kana fil ardi malaika. Katakan Muhammad, andai kata di bumi ini ada malaikat yamshuna mutmainnina, malaikat itu datang jalan dengan tenang. Andai kata ada satu malaikat di bumi ini, maka kata Allah SWT, lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula, maka akan aku utus seorang malaikat sebagai rasul untuk orang satu ini, untuk makhluk satu ini. Saya tanya bapak-bapak, malaikat itu makhluk yang taat atau senantiasa durhaka? Malaikat itu makhluk yang taat atau durhaka? Taat dia. Ada nggak malaikat yang neko-neko itu? Nggak ada. Malaikat itu penggaweane sujud, ruku, dan menjalankan perintah Allah SWT. Kalau disuruh melaksanakan sesuatu nggak bisa direm dia. Taat patuh kepada Allah Ta'ala. Malaikat saja, satu saja, kalau ada di dunia ini Allah kirim utusan untuk membimbing malaikat itu. Itu malaikat condong kepada kebenaran, dan bukan hanya condong, ngikuti kebenaran, tidak pernah menyimpang malaikat itu. Bagaimana kalau manusia yang banyak? Kira-kira butuh aturan nggak? Pantas kalau butuh aturan. Dikai aturan itu saya masih nyimpang. Contoh, bapak-bapak pernah nggak membayangkan satu bulan digaji 1,8 miliar? Bayang noe enggak ya? 1,8 nuli KB songo, nuli songo bu, bukan nuli telu papat. Kalau kita kan biasa nerima 1,8 juta biasa ya. Ini ping sewu nih mana? 1,8 miliar, sebagaimana yang diterima oleh Dirut Pertamina. Jadi Pertamina itu dirutnya saulan oleh tambahan gaji 1,8 miliar per bulan. Kira-kira kalau satu masjid ini dikai 1,8 M, kira-kira entek enggak? Gak entek.
Ini satu orang 1,8. Kira-kira mangane opo iki kok entek ya? Ya, mosok mangane emas. Batangan dipangan. Kan enggak ya? Ini 1,8 per bulan itu nggak mungkin habis untuk konsumsi, untuk energi, kebutuhan dia, nggak mungkin. Untuk makan, untuk minum, untuk pesta, untuk anaknya, istrinya, pendidikan, dan macam-macam, nggak mungkin habis dalam 1 bulan. Ngono iku sik ngoplos. Sik ngoplos itu sik kurang ternyata duit 1,8. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu ada aturannya. Diatur saja nyimpang, apalagi enggak diatur. Di Cina itu seorang pejabat itu sebelum dilantik ditunjukkan peti-peti itu, peti mati. Nek korupsi dor dilebokno ngono. Di Korea Selatan itu kalau ada seorang koruptor korupsi diajak untuk ke tengah podium, maka diajak salaman. Begitu sampai di titik tengah itu tombol sudah ditekan oleh orang sana, diperintahkan tombol. Begitu tombol, begitu salaman, masuk, di dalamnya ada buaya. Iku negara kafir, Pak. Negara kafir itu ingin negaranya sejahtera, tatanannya bagus, supaya tidak ada kejahatan. Bongsoni dewe, kalau memang dia khianat, mati dia. Loh, ini enggak ya? Dilindungi di sini. Korupsi, koruptor itu. Kita kan nggak tahu Sambo itu kemana sekarang. Kemana Sambo itu? No penjara apa keleleran keluar? Alvin Lim yang baru meninggal, seorang pengacara top itu, orang Cina itu, pembelaannya luar biasa. Itu ngomong kok, saya ini satu penjara dengan Sambo, jejeran, tapi gak ketemu DE. Berarti kan gak ono nang penjara itu. Itu kalau di Cina, di Korea Utara, wis penggal itu. Maka dulu ketika zaman Nabi itu ada seorang perempuan cantik dari kalangan bangsawan kedapatan mencuri, maka keluarganya ribut, ya sukunya bingung ini, iya apa iki arek ayu-ayu kok diketok tangane. Maka komunitas itu, kepala kabilah itu, kamu ke Muhammad aja ngomong minta keringanan. Loh, tapi siapa yang ngomong? Ya nggak berani sama Nabi Muhammad. Sudah ngomong sama orang dekatnya aja. Siapa? Itu ada Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harisa. Kamu ngomong aja, karena Usama itu arek enom, bebannya nggak tinggi, suruh nyampaikan kepada Nabi. Apa pesannya? Sampaikan bahwa ini memang mencuri, tolong dimaafkan, nggak usah dipotong tangannya. Maka disampaikan oleh Usama bin Zaid, kemudian sampai kepada Nabi. Marah Nabi itu. Laukana Fatimah tasarokot lakoto'tu yadaha. Kata Nabi marah itu ketika mendengar permintaan untuk dimaafkan itu. Andai kata Fatimah anakku, laukana Fatimah binti Muhammadin sarokot, andai kata putriku Fatimah anak Muhammad mencuri, lakoto'tu yadaha, akan aku putus tangannya dengan tanganku sendiri. Ini menunjukkan ketegasan Islam. Nabi memberi contoh, dan nggak mungkin anak Nabi nyolong, ya nggak mungkin, ya nggak. Anak Nabi nyolong, Nabi Muhammad itu orang yang paling istimewa, orang terbaik, terus dia anak nyolong, gak sempurna Nabi. Tapi ini permisalan bagaimana Nabi itu hukumnya sangat tegas.
sehingga akan tercipta perdamaian, kurang kriminalitas. Bapak-bapak mungkin pernah baca media yang namanya negara El Salvador. Pernah ya? El Salvador. El Salvador itu negara yang paling banyak tingkat kejahatannya, negara yang paling tidak aman. Kemana-mana dibegal, kemana-mana dicuri, kemana-mana dibunuh, kemana-mana ada yang memperkosa. Gak aman El Salvador itu. Ternyata Allah SWT memberikan El Salvador seorang pemimpin, namanya Nayib Bukele. Ya. Nayib Bukele keturunan Palestina. Dia jadi pemimpin, jadi presiden. Terpilih hanya 55% yang milih dia. Jadi dia presiden. Apa kebijakannya? Seluruh orang-orang kaum yang bertato ditangkap. Sing tatoan itu, tatoannya nggak cilik-cilik gitu, ndak. Tatoannya gede-gede, seawak, bahkan garik moto itu di El Salvador. Dikumpulkan sama dia, ketangkap akhirnya di dalam satu penjara. Maka setelah di penjara mereka diperlakukan sebagai manusia biasa. Ya disuruh olahraga, ya dikasih makan, tapi makannya makan yang itu saja makanannya. Nggak ada pemuliaan terhadap mereka karena mereka orang jahat. Maka dipenjara dan tidak boleh kontak dengan dunia luar, nggak boleh dia. Kalau melanggar di sel dia, di sel di dalam ruangan yang gelap gulita selama 15 hari. Kalau melanggar neko-neko 15 hari 15 malam tanpa lampu di satu ruangan, mati dilu aja bingung ya, ini 15 hari. Maka setelah penjara ini dipenuhi dengan orang-orang yang bertato, maka sekarang dunia mengakui bahwa negara paling aman di dunia adalah El Salvador. Maka dia pada tahun 2024 terpilih kembali menjadi presiden, menang telak hampir 90%. Ini menunjukkan bagaimana hukum itu hitam putih. Bukan penjahat diundang ke ruangan utama, diundang ke istana. Tambah kurang ajar ini. Satu orang itu memiliki 100 juta hektar. Bapak bayangkan 100 juta hektar itu sak piro? Ping piro ini Probolinggo ya. Itu milik satu orang. Jadi satu Indonesia ini yang memiliki, yang menikmati dengan rakus itu 30 sampai 40 orang. Ini menunjukkan ketika hukum tidak ditegakkan, maka kejahatan ini senantiasa berkembang. Karena yang merusak kejahatan itu orang-orang yang hidupnya mewah. Bapak-bapak, banyak sekarang anak-anak muda punya pikiran masa muda foya-foya, masa tua bergembira, mati masuk surga. Ada enggak yang membuktikan masa muda foya-foya terus masuk surga? Ada enggak? Enggak ada. Namanya foya-foya itu yo enak-enakan yang dilampiaskan di bawah perut, itu yang dilampiaskan. Maka enggak mungkin orang yang sudah melakukan foya-foya, pesta pora, di masa tuanya jadi orang baik, ono tapi juara. Bisa disurvei sak Probolinggo, cari orang-orang yang hidupnya foya-foya semasa muda, di masa tuanya sobo masjid, ada enggak? Insya Allah ada, cuman enggak banyak. Kita ini kan enggak aneh-aneh karena kan enggak duwe soalnya.
Coba kita dikasih uang 1,8 miliar per bulan. Kalau ada orang kaya, terkaya di Probolinggo, sebuah masjid, selesai urusan masjid itu. Masjid akan penuh sesak kalau ada orang kaya di satu masjid. Buktinya kalau Ramadan itu. Ramadan kan mesti full kalau sholat maghrib itu ya. Kan nggak sholat maghrib karena ada takjilnya, berbuka puasa. Itu di mana-mana itu. Masjid yang sepi, kalau coba dikasih menu yang standar Pak. Kalau ngasih makanan yang standar, paling Probolinggo standar piro, misalnya sing enak, istimewa 30.000 misalnya. KI kasih setiap sholat 5 waktu pasti banjir gitu. Kalau nggak percaya dibuktikan. Itu di mana-mana Pak. Saya punya di Masjid Surabaya Al Irsyad itu menunya gulai kacang hijau, dagingnya sak kepel ini Pak. Itu nek maghrib full selama Ramadan. Begitu selain Ramadan sepi. Bahkan ada istri-istri mereka itu yang cerita, pokoknya aku nek selama Ramadan gak masak. Perbaikan gizi no Masjid Al Irsyad. Pokoknya selama Ramadan, khususnya 10 hari terakhir itu suaminya nggak pulang. Jadi mulai pagi sahur di sana sampai berbuka di sana. Ya, yo menunya daging-daging, enak itu. Perbaikan gizi. Ya, jadi selama 1 bulan, khususnya 10 hari terakhir itu prei. Ya, sing wedok gak masak. Wis bojoku tak konrono ae. Ini salah satu di antara contoh bagaimana masjid itu, kualitas masjid itu di era sekarang itu masih butuh begitu. Kalau zamannya Nabi enggak, banyak sahabat yang tidur di emperan masjid. Namanya Ahlussuffah. Ahlussuffah itu adalah orang-orang yang tinggal di emperannya masjid. Tidurnya di masjid karena nggak punya rumah. Jarang di antara mereka yang punya pekerjaan, tapi dia mengejar Nabi. Nabi dikejar terus. Nabi ceramah, tausiah didengarkan, dicatat. Ceramah didengarkan, dicatat dan dilakukan. Itu yang membuat mereka kuntum khairu ummah. Allah SWT menstempel mereka sebagai masyarakat komunitas yang terbaik. Betapa tidak baik mereka ini, karena mereka menjadi masyarakat yang mulia. Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Begitu masuk ke dalam agama Islam, dia memiliki posisi sebagai muadzin, adzan. Dia memiliki shaf yang sama dengan kaum muslim. Beda ketika masa perbudakan, dihinakan orang-orang budak itu. Bagaimana Umar ibn Khattab sebagai orang yang menentang Islam, begitu dia memimpin menjadi khalifah, Allah SWT mengangkat derajatnya. Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, kata Umar. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran itu akan datang kepada kita di hari kiamat, memberi syafaat bagi mereka yang membaca Al-Quran. Ini adalah petunjuk Umar. Ya, Umar itu kata Nabi, andai kata ada Nabi setelah aku, Umar orangnya. Jadi Umar itu orangnya cerdas. Setiap omongannya, seringkali omongannya menyesuaikan dengan Al-Quran dan turun ayat karena perkataan Umar. Ini manusia istimewa Umar. Dan di era Umar, Persia dan Romawi jatuh. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah SWT mengangkat derajat. Dan di era Umar tegak keadilan, tidak ada kejahatan sama sekali. Tapi Umar meninggal dibunuh oleh orang Majusi namanya Abu Lu'lu'ah.
konflik gak karu-karuan umat Islam, sampai terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali, dan Islam bangkit kembali di era Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah dari keturunan Umayyah. Dia memerintah hanya 2 tahun. Umar bin Abdul Aziz memerintah hanya 2 tahun kurang. Dia mengambil harta-harta orang-orang yang gak jelas hartanya dari mana, dinasihati untuk dikembalikan kepada kas negara, Baitul Mal. Maka setelah dikumpulkan, kumpul yang banyak, maka dibagi-bagi untuk kesejahteraan rakyatnya. Maka dalam 2 tahun Bani Umayyah di era Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang yang menerima zakat. Jadi kalau orang zakat ngetuk pintu, wah enggak, saya sudah cukup. Ngetuk pintu sebelah, oh sudah cukup. Yang lain enggak ada yang terima zakat sama sekali. Ya, beda dengan orang Surabaya. Ya, sugih ngaku melarat supaya dapat sembako. Ongkos yang harus dibayar oleh Umar bin Abdul Aziz setelah tegak keadilan, dia diracun dan mati. Nah, itu konsekuensinya. Padahal masih belum jauh dari masa Nabi meninggal. Itu ternyata banyak orang-orang jahat itu, yang hartanya tadi dikumpulkan, ternyata dia nggak rela. Dia nyuruh pembantunya Umar bin Abdul Aziz untuk memberikan bubuk kepada minumannya, maka diberi dan kemudian minum, meninggal. Apakah Indonesia bisa kayak Umar bin Abdul Aziz? Bisa. Prabowo kumpulkan orang-orang yang bermasalah, sing utangi, sing korupsi sampai 300 triliun itu loh. Itu kan nggak satu orang saja, banyak tempat, 300 triliun semua. Yang kumpulkan, bayang utang negara dibayar, wis gak ada utang kepada negara lain. Mereka yang merampok tanah-tanah rakyat, ambil haknya mereka untuk kesejahteraan rakyat. Insya Allah nggak sampai setahun Indonesia nggak ada ngemis. Tapi siap nggak koyo Umar bin Abdul Aziz, presiden ini mati di racun, siap nggak? Nah, itu pertanyaan besar. Dia akan mulia. Umar bin Abdul Aziz sampai detik ini dimuliakan oleh seluruh masyarakat Islam karena dia telah berkorban untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Mati dia dalam 2 tahun, tetapi namanya agung di sisi Allah SWT. Mulia dia. Kita butuh pemimpin yang seperti Umar bin Abdul Aziz. Tegak keadilan, pasti rakyatnya tidak akan neko-neko. Neko-neko itu kan karena memang nggak ada yang dimakan. Kalau sudah nggak ada yang dimakan kan tonggoi dimakan. Maka negara punya tanggung jawab. Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Undang-undang sudah bunyi itu. Makanya tugas negara itu adalah mengurangi orang-orang miskin dan orang-orang terlantar dipelihara, bukan malah memelihara kemiskinan atau memelihara penelantaran orang. Itu yang kita lihat. Maka kalau kita bangsa ini ingin menjadi bangsa yang mulia, kembali kepada Al-Quran. Peradaban pasti agung kalau kita kembali kepada Al-Quran. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Kalau orang kepingin mulia, kembalikan kepada pemilik kemuliaan itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan 1 jam. Ya, silakan kalau memang ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, izin bertanya. Masya Allah, jazakallahu khairan atas ilmu yang jenengan sampaikan. Kami ingin menanyakan satu hal saja dari yang jenengan sampaikan. Tadi sudah disebutkan role model tentang peradaban yang besar, peradaban yang agung bersama Al-Quran itu
Tapi yang ingin kami tanyakan satu, yaitu atau step by step di Quran itu bagaimana caranya peradaban itu bisa seagung Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab. Mungkin step by stepnya kami pribadi masih butuh untuk dipandu atau dibimbing. Hayakumullah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung ya. Oke. Ini pertanyaan seharusnya ditujukan kepada para pemimpin negara. Elit politik mestinya harus jawab itu, bisa jawab gimana mewujudkan mimpi menjadi negara yang adil itu. Di negara kita ini ada undang-undangnya. Ya, sudah tertulis bahwa tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kan mestinya itu yang menjadi harapan masyarakat dan harapan pendiri para negeri ini. Para pendiri negeri ini memiliki keinginan yang kuat untuk menjadikan negara ini negara yang berbasis kepada Allah SWT. Nilai-nilai ketuhanan, Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya mengandung nilai tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Itu menginspirasi kepada pasal 2, 3, sila 1, 2, 3 dan 4, 5. Itu semuanya diinspirasi oleh ketuhanan yang Maha Esa, bertauhid, Pancasila itu. Maka bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab? Adil beradab, tidak ada ketimpangan sosial yang tinggi dan terlalu rendah. Kalau ada orang gajinya 1,8 miliar, sementara tetangganya 1.800 per hari, kan jauh sekali itu, berapa ribu kali lipat itu. Bagaimana orang itu bisa membeli rumah setiap bulan, tapi ada orang yang sampai mati nggak punya rumah. Ini adalah ketidakadilan, tidak beradab ini, dan tidak berkemanusiaan. Maka tugas negara itu untuk menjalankan perintah konstitusi itu. Maka dalam Islam, kalau Umar ibn Khattab itu mensyaratkan orang yang ada di pasar, pelaku pasar itu harus menguasai ilmu fikih. Jadi orang yang masuk berdagang di pasar itu harus tahu halal haram. Jadi nggak boleh orang jual beli di pasar, pemilik pasar itu kemudian nggak ngerti hukum, nggak boleh. Harus diseleksi yang ngerti hukum apa enggak. Ingat nggak cerita bagaimana Umar bin Khattab ketika keliling di malam hari, kemudian dia istirahat di satu tempat, ternyata di dalam itu ada dialog. Dialog seorang ibu memerintahkan kepada putrinya, "Hai putriku, campur susu itu dengan air." Ingat gak? Ada kan? Nah. Maka putri tadi menjawab, "Jangan bu." Loh, Umar kan gak tahu. Umar kan memberikan hukum bahwa gak boleh mencampur susu dengan air. Umar kan gak tahu, kata ibunya. Kalau Umar tidak tahu, Allah tahu. Maka Umar mendengar perkataan itu, maka dia pulang nawari kepada anaknya, "Wahai anakku, ini ada perempuan istimewa, ayo tak ajak." Maka datang ke rumah itu. Maka ketika ditanya oleh keperluan apa wahai Umar, kata ibu tadi itu, "Saya ingin mengetahui siapa orang yang meminta mencampur susu dengan air, dan siapa seorang yang menolak untuk mencampur susu dengan air." Gemeter itu perempuan. Maka setelah didapati mana perempuan yang menolak untuk mencampur susu dengan air, maka putranya ditawarkan, "Ini loh anak, kamu mau nggak saya nikahkan dengan anak ini?" Namanya ibu ya, anaknya dinikahi oleh seorang khalifah, seneng apa enggak? Seneng. Maka
dari perkawinan ini lahir seorang putra, dan putra ini menikah dengan seorang perempuan, lahirlah Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar. Pantes mbae wong apik melahirkan cucu yang apik. Dari keluarga, kalau tanya stepnya ya dari keluarga. Keluarga harus mengerti. Nah kalau pasar susu sama air aja nggak boleh dicampur. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu kalau minum air, susu dicampur air, mati apa enggak? Enggak mati, sehat. Tapi kalau mesin kita, Pertamina, Pertamax dicampur sampai oplosan, rusak enggak? Rusak. Ini kalau era Umar, aturan Umar diterapkan, enggak mungkin, Mbak. Di Pertamina kok terjadi oplosan, itu enggak mungkin, karena ngerti agama dia. Agama diterapkan, hukumnya juga ditetapkan. Potong tangannya kalau mencuri itu, gajinya sudah banyak, sudah tinggi, kok sih mencuri? Maka negara harus punya sikap tegas. Kita tunggu anggota DPR itu mau nggak meloloskan potong tangan bagi koruptor. Nek anggota DPR ya podo malinge ya mbo. Mestinya kalau anggota DPR itu sepakat, orang bagus-bagus ingin negara ini tegak keadilan, sahkan, loloskan potong tangan bagi koruptor, miskinkan dia. Korupsi 300 berapa itu triliun, dihukum 6 tahun, bayari 6 miliar. Lula sisa kesian, wis dadi maling aja nak. Iya enggak? Anak-anak muda sekarang enggak mau begitu, dadi maling aja Pak, enak aman, koruptor aja aman. Sisa ke korupsi 1 miliar, bayari 100 juta, kan sisa 900 juta. Ini kan bahaya ini kalau pandangan begini ini merata di kalangan masyarakat. Pragmatis dia. Negara akan hancur ketika masyarakatnya menganut pemikiran yang salah. Maka Nabi kita Muhammad SAW memberi aturan. Pertama aturan yang ditetapkan oleh Nabi adalah sembahlah Allah SWT. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu yang pertama. Itu nanamnya Nabi 13 tahun. Tetap ditanamkan oleh Nabi bagaimana bertauhid kepada Allah SWT. Tauhid rububiyah, tauhid yang mengakui bahwa Tuhan pencipta alam semesta dan pemelihara dan pemberi rizki seluruh makhluk. Itu tidak ada perselisihan, orang kafir maupun orang muslim sepakat. Tapi yang berbeda ketika Nabi mengatakan sembahlah Allah saja, itu yang berbeda. Karena orang kafir Quraisy itu memiliki Tuhan sebanyak 360 berhala. Jadi orang kafir itu punya keyakinan kalau Tuhan itu cuma satu, kalah. Tuhan itu harus banyak. Jadi nek tawuran menang. Makanya 360 berhala. Makanya ketika Fathu Mekah, Nabi menguasai Mekah, beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk membersihkan Ka'bah dari berhala yang jumlahnya 360. Bersih. Jadi maka orang kafir itu butuh Tuhan yang memiliki divisi-divisi. Divisi memberi rizki, divisi memberi keamanan, divisi mencegah banjir, divisi mencegah kebakaran. Wah, kayak divisi ini Tuhan itu. Sementara Allah SWT nggak butuh divisi. Allah sendiri bisa melakukan apa saja. Kun fayakun. Allah memiliki keistimewaan. Dari tidak ada menjadi ada. Maka orang-orang kafir yang berbuat kejahatan itu umumnya, kenapa mereka melakukan kejahatan? Gara-gara mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Kalau percaya adanya hari kebangkitan, nggak mungkin dia mau ngoplos itu. Nggak mungkin dia berbuat korupsi, karena nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. A'idza mitna wa kunna turaban a'inna lama ba'utsuna khalqan jadida. Apakah kita kalau sudah mati, sudah jadi tanah, dimakan oleh binatang yang ada di bumi, kita mau dibangkitkan lagi?
sudah protol, sudah nggak ada sama sekali bekasnya, kok iso urip maneh? Nggak masuk akal Muhammad ini. Padahal Allah SWT menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kalau dari tidak ada saja itu bisa ada, apalagi kalau sudah ada, tambah gampang bagi Allah Ta'ala. Itu kira-kira jawaban saya. Dari masyarakat, kemudian masyarakat itu melahirkan pemimpin. Saya kira itu jawaban saya, mudah-mudahan cocok. Enggak, Pak. Assalamualaikum. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz, dia ini adalah seorang tabi'in, ya, seorang yang berguru kepada beberapa sahabat, ya. Jadi beliau ini ahli di bidang hadis, ahli dalam menentukan hukum, ya. Jadi apa yang dilakukan Abdul Aziz itu adalah berdasarkan rembukan dengan para ulama. Jadi dulu di zaman Islam itu yang menjadi penasehat utama itu adalah para ulama. Salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu masih anak-anak, tapi dijadikan penasehat oleh Umar ibn Khattab. Jadi seluruh para khalifah itu kalau rembukan mengambil keputusan urusan-urusan publik itu berdiskusi, berdialog dengan para ulama. Dan para sahabat adalah orang yang dimuliakan, ditetapkan Allah SWT sebagai umat terbaik, maka tidak ada sisa sama sekali, ya. Bahkan ketika Husain bin Ali itu ketika datang ke Kufah karena menerima surat dari orang-orang Kufah untuk membaiat dia untuk menolak kepemimpinan Muawiyah, itu sudah dinasehati oleh Abdullah bin Umar, oleh Ibnu Abbas, semua sudah ngerangkul dia bahwa orang Kufah itu adalah orang yang pengkhianat, kamu jangan ikuti mereka, kamu pasti akan dibunuh. Tetapi Husain bin Ali tetap menghormati surat dari orang Kufah. Benar ternyata Husain bin Ali dikhianati, bahkan dia dibiarkan dibunuh oleh pasukan Yazid karena tidak mengikuti nasihat dari para sahabat. Jadi para sahabat itu adalah manusia pilihan, hatinya bersih, maka ketika memberikan nasihat senantiasa merujuk kepada Nabi. Maka Umar bin Abdul Aziz itu terkenal sebagai orang yang paling takut pengakuan istrinya kepada Allah SWT. Dia jarang sholat malam, kata istrinya, tapi kalau dia ingat akan kebijakan, kalau dia salah itu nangisnya luar biasa. Itu keistimewaan dari Umar bin Abdul Aziz. Maka penting generasi-generasi kita, generasi-generasi muda ini tahu siapa Umar bin Abdul Aziz. Para pemimpin kita itu mestinya harus tahu orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Tegas dia, tapi resikonya harus siap dibunuh, karena hanya 2 tahun dia memerintah dan mati dia, diracun gara-gara menegakkan keadilan. Jadi di mana saja orang mau menegakkan keadilan pasti banyak musuhnya. Di mana-mana itu tidak ada, termasuk Presiden El Salvador itu sama, yang nentang juga banyak. Ya, ini kira-kira jawaban saya dari Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah seorang ulama, ya, orang yang ngerti agama, sehingga kebijakan dia itu berdasarkan pertimbangan yang matang. Saya kira itu. Makasih.
Jawa Timur, termasuk juga beliau juga pengurus salah satu pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Beliau serta penulis, makanya bacanya banyak. Ya. Istrinya 1, istrinya 4, putranya 4, sama dengan saya. Ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau tidak lama lagi untuk memperoleh gelar profesor. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pertama saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus GKM Masjid Al-Hidayah untuk yang kesekian kalinya dilakukan kegiatan gerakan sholat subuh jamaah. Yang kedua, Masjid Baitul Mustaqim PT Jaya yang selalu bersama kita untuk melaksanakan gerakan sholat subuh jamaah, video connection dan support dari yang lain. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas dunia. Yang kedua, terima kasih juga kepada bapak ibu yang aktif hadir. Saya tahu Ramadan ini biasanya setelah sholat subuh mesti itu. Maka bersyukurlah dengan yang hadir kali ini, insya Allah ilmunya tambah, pahalanya juga ditambah oleh Allah SWT. Saya tahu tadi mengamati ada orang yang tidur itu, yang mendengarkan itu begini-begini. Oh ini bayangan selalu begini. Tapi apakah dengan hadir tidur dapat pahala? Dengan hadir ngantuk lebih tinggi pahalanya. Apalagi yang tidak, alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, biasanya banyak juga maaf karena mungkin Ramadan dan di mana-mana banyak tausiah, di mana-mana ada kajian, walaupun itu tutup. Ya. Tapi alhamdulillah semangat panjenengan untuk hadir ke majelis ilmu yang kita adakan gerakan sholat subuh jamaah cukup banyak. Terima kasih banyak kepada Ustaz Rizal yang telah menjadi imam dan melaksanakan kultur kajian. Ada beberapa yang tidak paham ilmu, maka ternyata di agama itu ternyata ikut ilmu, itu kultur. Ada ini kultur nazilah. Selagi Palestina belum merdeka, kita dapat kultur nazilah. Ya, untuk saudara-saudara kita. Dan Dewan Dakwah itu berada di tengah-tengah. Muhammad NU ada di tengah-tengah. Ya, kita ingin menyatukan semua pihak, semua perbedaan demi Islam kaum muslimin. Saya bersyukur kepada Allah SWT, khususnya di masjid ini sudah mengadakan atau ditempati para syekh yang menyampaikan tentang berita kabar dari Palestina. 2 orang sudah hadir di tempat ini. Jangan sampai masjid-masjid yang lain ketika kehadiran syekh itu ditolak. Jangan sampai, karena mereka itu mengabarkan yang sebenarnya. Dan ini visi daripada Dewan Dakwah apa? Menggerakkan masyarakat untuk tahu dunia Islam, membantu dunia Islam. Insya Allah di Masjid Sarungan itu Selasa pada sholat tarawih. Monggo kalau mendengar berbeda tahu, beliau Al-Quran, beliau paham betul tentang Palestina, paham betul tentang perjuangan di Gaza. Insya Allah ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Dewan Dakwah untuk bulan Ramadan ini, terima kasih banyak. Gerakan sholat subuh ini cukup besar, kosnya harus ditambah. Dan terima kasih yang terindah atas bantuan panjenengan, baik berupa donat atau apapun ya. Dan alhamdulillah kita tidak pernah kekurangan dari panjenengan untuk panjenengan. Mohon maaf Ustaz, setelah ini kita akan bagi-bagi sayur, dan sayur nggak main-main, diambil dari Malang.
diambil dari Malang. Katanya teman sini, kalau dari sini kami, kalau dari Malang asli tidak akan lebih. Nah, ini pilih palanya di mana saja ya. Kemudian kita punya di Dualmat, di Dualmat walaupun masih kecil, insya Allah kalau untuk mensupport hubungan rumah tangga panjang insya Allah bisa. Dan mohon untuk zakat fitrah kita menyediakan 3 kilogram, insya Allah tidak dikurangi walaupun tak cukup, tidak dikurangi 3 kilogram. Bisa pilih yang bagus atau yang standar. Ya. Usahakan untuk zakat fitrah ini dari kita ke kita, jangan sampai zakat fitrah yang merupakan syariat Islam ini kita beri kepada orang yang tidak jelas. Berikan kepada umat Islam siapapun tetangga kita yang Islam, beli dari situ. Ya, kita menyediakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, terakhir mohon dukungan, doa, support, karena tahun ini Dewan Dakwah Kota Probolinggo mendapat amanah menjadi panitia Haflatul Id. Insya Allah kalau istri orang datang dari Jawa Timur, ya, termasuk beliau ini. Ya. Dulu tahun yang lalu di Kediri, nah sekarang di Probolinggo. Ini insya Allah tempatnya sudah ada, ya. Jadi mohon dukungan saja. Karena itu pas kita laksanakan persis hari terakhir, akad terakhir. Jadi untuk gerakan sholat subuh berjamaah, mohon maaf kita liburkan dulu. Baru nanti pada bulan Mei kita akan melaksanakan. Karena itu ini kami event yang cukup besar, mohon doa dari panjenengan semuanya agar Haflatul ini bisa berjalan sebaik-baiknya, lancar dan sukses. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, khususnya kepada Ustaz Bapak Selamat Mulia Ustaz yang resmi atau bidang ilmu yang berada di dunia barokah, ya, dunia barokah, dunia barokah, dunia barokah. Itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah rahimani wa rahmatullah, marilah menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita hajatkan, semuanya dikabulkan oleh Allah SWT, sehingga melahirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tad'a dzanban illa ghafartah wa la daynan illa kafaitah wa la hamman illa syafaitah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.